Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Muhammad Amir Al-Jibri, kelompok 2 dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Rahmat Fadli, kelompok 2 dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Muhammad Azam Baduddi dari kelas 7B kelompok 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahri, kelompok 2 dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Muhammad Dinawal Rahman, kelompok 2 dari kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Ranjaro Sawiti, kelompok 2 dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Afifah Muslim Mubarak dari kelompok 2 kelas 7B. Perkenalkan nama saya Jelena India, kelompok 2 dari kelas 7B. Perkenalkan nama saya Asma Purwadani dari kelompok 2 kelas 7B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membuat tutorial wudhu yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berikut ini adalah tata cara berwudu dengan menggunakan air keran. Umat muslim yang akan menjalankan ibadah sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Di antara peraturannya, seorang yang akan menjalankan ibadah sholat harus membersihkan dirinya dari najis, hadas kecil, dan hadas besar. Tata cara menghilangkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Perintah melaksanakan wudu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Keabsahan wudu cukup menentukan sah dan tidaknya sholat rukun. Wudu yang sudah maklum diketahui antara niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, sampai mengusap siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki, dan tertib sesuai urutannya mulai dari yang pertama sampai paling akhir. Berikut ini adalah di antara adab berwudu dengan menggunakan air keran. Satu orang yang berwudu. Orang yang berwudu disunahkan menghadap ke arah kiblat. 2. Wudu dilaksanakan tempat yang akhirnya bisa mengalir lancar sehingga tidak mengenai lokasi berwudu. 3. Usahakan cari tempat yang airnya tidak mudah menjiplak ke tubuh dan lokasi sekitar. Demikian disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Lubab. 4. Apabila kemungkinan wudu disunahkan dengan duduk. 5. Posisi keran di depan orang wudu bagian kiri menurut Sayyid Hasan Al-Kaf dengan kitab Al-Aham memposisikan keran di sebelah kiri akan memudahkan orang yang berwudu dan bisa menjalankan sunnah-sunnah wudu yang lainnya. Contohnya, ketika orang yang berwudu ingin membersihkan kotoran yang ada di dalam hidung, disunahkan menggunakan tangan kiri, maka tangan kiri orang yang berwudu sudah dekat dengan keran. Begitu pula ketika menyala jari-jari kaki orang yang berwudu dianjurkan menggunakan tangan kiri. Keran yang berada di sebelah kiri akan cukup memudahkan tangan kiri menyela jari. Membuka tuas keran secukupnya. Membuka tuas keran sesuai kebutuhan supaya tidak berlebihan dalam menggunakan air wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tusrif. Qila, ya Rasulullah, awafil wudhu israf? Qala, na'am, wa fi kulli syai'in israf. Artinya, jangan berlebihan. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, apa di dalam wudhu juga ada istilah berlebih-lebihan? Rasul bersabda, ya, pada setiap hal bisa saja ada berlebih-lebihannya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Asyakir. Berlebihan atau israf dalam berwudu banyak yang disebabkan karena was-was, sebuah perasaan tidak nyaman dan meragu. Tak apa airnya sudah merata ke semua anggota wudu atau belum. Orang was-was bisa membasuh anggota wudu sampai mengulang berulang kali sehingga menjadi boros air. Was-was bisa timbul akibat bisikan jenis syaitan tertentu yang mempunyai tugas mengganggu orang dalam menggunakan air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam wudu ada satu syaitan yang dinamakan walhan, maka
maka takutlah kalian terhadap was-was dalam menggunakan air. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. 7. Membasuh bagian tangan dimulai dari siku. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pandangan antara ulama. Menurut Imam Ramli, saat berwudu menggunakan keran ketika membasuh kedua tangan, sebaiknya mendahulukan bagian siku terlebih dahulu, kemudian diakhiri basuhannya sampai telapak tangan. Berbeda apabila seseorang berwudu dengan menggunakan gayung. Imam Ramli berpendapat sebaiknya dimulai dari telapak tangan terlebih dahulu, kemudian diratakan sampai siku. 8. Mengusap sebagian kepala dengan mengambil air dari keran. 9. Membasuh kaki dimulai dari ujung jari. Saat membasuh kaki bagi orang yang berwudu dengan menggunakan keran, sebaiknya dimulai dari ujung jari, kemudian diratakan hingga tumit dan anggota kaki yang lain. 10. Pastikan kesucian tuas keran, jangan sampai menyentuh tuas keran dengan yang terkena najis. Jika dengan yang terkena najis, jika tuas sampai tersentuh najis, tuas harus disucikan dengan cara dicuci tuasnya. Hal ini penting diperhatikan karena tuas yang najis dan tidak dicuci lalu tersentuh dengan tangan kemudian sholat bisa mengakibatkan sholatnya tidak sah. Sahabat muslim, demikian paparan singkat tentang tata cara wudhu dengan menggunakan keran. Usaha kita dalam menyempurnakan wudhu sebagai bentuk totalitas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.